Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya dari berbagai keburukan, dan semoga senantiasa diberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pembahasan kita masih pada bab-bab yang berkaitan dengan adab-adab di dalam safar, dalam perjalanan. Dan insya Allah ta'ala hari ini kita selesaikan bab-bab tersebut, ya, dan sampai pada bab yang ke-176 atau 177, istihbabul qudumi ala ahlihi naharan wa karahatihi fil laili li ghairi hajatin. Jadi bab istihbabil qudum ala ahlihi naharan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dianjurkannya ketika datang atau kembali dari safar, kembali dari bepergian, itu dianjurkan seorang datang di malam hari. Supaya tidak datang di malam hari. Ya, dianjurkan untuk dia datang di siang hari. Jangan sampai datang di malam hari, apalagi ketika keluarga kita telah tidur misalnya. Ya, ini tentu akan mengejutkan, akan mengganggu mereka. Jadi dianjurkan pulang dari bepergian, kembali dari bepergian itu agar supaya seorang dia tiba di rumahnya di siang hari. Wa karahatihi fil lail li ghairi hajatin. Dan merupakan sesuatu yang dimakruhkan seorang kembali dari safarnya di malam hari, kecuali dalam keadaan darurat, karena ada suatu hal, suatu kebutuhan, ya, satu hajat, maka dia kemudian pulang dan kembali atau tiba di rumahnya di malam hari. Itu tidak mengapa kalau memang harus demikian. Tetapi sedapat mungkin, ya, jika tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, maka dianjurkan seorang kembali ke rumahnya dari bepergian dan dia tiba di rumahnya di siang hari. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini ada dua hadis. Yang pertama, qala rahimahullah an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir
itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruqanna ahlahu lailan. Ya. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Hadis Jabir ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atala ahadukum al-ghaibata, kalau salah seorang di antara kalian dia telah pergi ya, dalam perjalanannya ya cukup lama, ya, maka fala yatruqanna ahlahu lailan, maka jangan sampai dia yakni kembali dan tiba di rumahnya di malam hari. Dia bertemu dengan keluarganya di malam hari. Ya. Fala yatruqanna. Yatruqanna sini ada ada nun takkid. Jadi betul-betul beliau melarang. Meskipun larangan ini tetap derajatnya adalah yakni makruh. Sebagaimana yang dinukil atau yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Jadi, fala yatruqanna ahlahu lailan, jangan sampai dia tiba di rumahnya ya menemui keluarganya di malam hari. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqar rajulu ahlahu lailan, beliau melarang seorang laki-laki, seorang suami datang atau tiba dari bepergiannya masuk ke rumah keluarganya di malam hari. Jadi ini dua hadis. Ya. Yang satu bersifat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau. Yang kedua bersifat berita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini juga sebagaimana saya katakan tadi menjelaskan kepada kita di antara adab-adab di dalam safar. Adab-adab di dalam bepergian. Yang mana Nabi alaihi wasallam ya ketika mengarahkan kita, memberikan yakni pengarahan kepada umat beliau bagi mereka yang safar supaya tidak menemui atau tidak kembali dari safarnya di malam hari, ya hendaknya di siang hari. Mengapa demikian? Karena ya keadaan seseorang yaitu di malam hari dalam keadaan yang mungkin tidak rapi, tidak ada kesiapan, ya. Seorang istri misalnya, dia tidak mempunyai kesiapan untuk bertemu dengan suaminya yang baru kembali dari safar. Lah kita di dalam kehidupan ini, ketika kembali dari safar, apa yang diinginkan? Yang diinginkan oleh seorang, dia yang disambut oleh istrinya, oleh anak-anaknya, ya dengan gembira, dengan senang. Dan itu sudah termasuk menghilangkan kelelahan bagi orang yang baru safar itu. Nah, ini diantara hikmahnya. Jadi kalau seorang datang di malam hari, mungkin istrinya sedang tidur, mungkin dalam keadaan yang memang belum siap dia menerima suaminya, ya, maka dianjurkan kalau datang atau kembali dari safar, hendaknya tiba di rumah pada siang hari. Disebutkan di dalam satu riwayat yang lain, yaitu kaitam tashito
asy'athah wa tastahidda al-mughayyabah. Yakni di antara hikmahnya supaya wanita itu ya, yang dia ditinggal lama oleh suaminya dalam safar, dia bisa bersiap-siap, dia bisa berdandan, ya. Ya, ini yang dimaksud oleh atau hikmah dibalik mengapa Nabi SAW mencegah atau memakruhkan seseorang kembali dari safar dan dia dalam keadaan di malam hari. Jadi itu supaya mereka keluarga betul-betul dalam keadaan siap untuk menerima, ya, menerima suaminya. Dan biasanya orang yang bepergian itu terkadang capek, ya, dia membutuhkan kasih sayang dari istrinya, kelembutan dari istrinya dalam menyambut kedatangannya, menyiapkan mungkin makanan atau yang lainnya, menyiapkan dirinya untuk suaminya. Lah sehingga jika dia datang di malam hari, kondisi istri, ya, itu belum tidak sesiap ketika seorang datang di siang hari. Apalagi seorang wanita atau istri, terkadang mereka itu bahkan dalam banyak kehidupan mereka itu kerja di dalam rumah tangga, ya, terkadang mereka capek dalam kondisi yang lelah. Nah, itu semua hikmah-hikmah di balik larangan Nabi SAW. Mengapa seorang yang safar hendaknya dia kembali ke rumahnya dan tiba di rumahnya di siang hari. Jangan di malam hari. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang istri mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dia berdandan, ya, sehingga dia bertemu dengan suaminya dari safar itu dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang menarik, ya, mempunyai daya tarik oleh suaminya. Dan ini tentu untuk apa? Dalam rangka mempererat hubungan antara suami dan istri, dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan mereka, ya. Karena di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk apa? Untuk mendapatkan ini sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Nah, itu di antara hikmahnya yang ingin dicapai oleh sebuah rumah tangga, sebuah perkawinan. Nah, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebab-sebab agar tetap terjadi, yakni kesinambungan, saling cinta antara suami dan istri. Salah satunya adalah yaitu dengan menyambut suaminya dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang menyenangkan, dengan senyuman, ya, dan dengan yakni perilaku yang baik. Ya, mungkin ada makanan-makanan yang harus disiapkan untuk suaminya. Tapi kalau di malam hari, ya itu bisa jadi makanannya ditaruh di kulkas. Padahal suaminya misalnya ingin makanan yang hangat. Ya. Nah, jadi intinya bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala sesuatu, ya, dan berusaha untuk menjaga dan melestarikan hubungan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, agar mereka tetap senantiasa bertambah kecintaan, ya, di antara mereka. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini diantaranya yaitu dianjurkan kepada seorang wanita atau istri agar dia berupaya maksimal untuk menutupi hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Ya. Nah, kalau istri dalam keadaan tidak siap, ya, kemudian suami datang di malam hari, itu bisa terjadi apa? Ternyata istrinya tidak melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya, atau tampak hal yang tidak disenangi oleh istrinya, oleh suaminya. Maka dari itu wanita seyogyanya
dalam menjaga hubungan dengan suaminya untuk selalu menutup hal-hal yang atau menutupi hal-hal yang memang tidak disukai oleh suaminya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di antara hikmah dari hadis ini, adalah bahwa seorang istri atau yang dianjurkannya seorang itu untuk tiba di malam hari, untuk tidak kembali ke rumahnya di malam hari. Apa hikmahnya? Supaya tidak menimbulkan su'don, hal-hal yang bisa mencurigakan. Ya. Karena naudzubillah kadang-kadang mungkin saja ketika seorang suaminya bepergian, mungkin ada tamu yang datang ya, di malam hari. Ya, mungkin kadang-kadang tamu itu juga datang dengan apa adanya, yakni betul-betul niat karena Allah, tetapi bisa jadi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Atau orang yang datang itu, yang bertamu itu mungkin memang ada keperluan, dia datang kepada menemui atau datang ke rumah suami ini. Ya, jadi ini semua adalah untuk atau dalam rangka menghilangkan prasangka yang tidak baik. Coba bayangkan misalnya seorang suami datang dari safarnya di malam hari. Tahu-taunya di rumah itu ada seorang laki-laki. Ya mungkin famili istrinya atau famili suaminya bahkan. Tapi itu semua bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Bisa menimbulkan kecurigaan, menimbulkan su'don dari suami itu. Ya. Yang pada akhirnya bisa meretakkan ya, kehidupan rumah tangga. Maka hikmah dari apa yang diarahkan oleh Nabi SAW ini betul-betul besar apabila diamalkan dan dikerjakan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihi gudwatan aw asyiyatan. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau adalah orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah sebagai pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu la yatruku ahlahu lailan. Beliau tidak pernah datang kembali dari safar di malam hari. Ya, tidak pernah. Datang masuk kemudian ke keluarganya dari safarnya di malam hari. Wa kana ya'tihim ghadwatan au asyiyatan. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang tiba dari bepergian selalu pada ghudwah. Ghudwah itu awalun nahar, pada pagi hari. Awalun nahar, permulaan siang. Ya permulaan siang itu di pagi hari. Ya. Au asyiyatan. Atau kadang-kadang beliau juga datang ya kembali dari bepergiannya, yaitu asyiyatan. Asyiyatan itu akhirun nahar. Ya di sore hari sebelum malam. Nah ini juga pelajaran yang diambil dari hadis ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan contoh dari apa yang beliau sebutkan pada hadis sebelumnya. Ya apabila salah seorang di antara kalian dalam bepergian yang cukup lama, maka janganlah dia tiba di rumahnya, kembali dari bepergian itu dan tiba di rumahnya menemui keluarganya di malam hari. Ya. Ini ucapan beliau. Dan beliau mempraktekkannya. Dan ini disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Bahwa Nabi SAW kalau kembali dari bepergian itu tidak pernah di malam hari. Selalu di pagi hari atau di sore hari sebelum malam hari. Maka beliau adalah memberi contoh kepada umat beliau. Itulah Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik. Keteladanan yang baik. Maka mari kita berupaya dan terus berupaya untuk selalu mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, dan ini bab yang terakhir, masih ada beberapa bab tapi hanya sedikit hadis-hadisnya. Bab ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Bab yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang seyogyanya seorang yang kembali dari bepergian, apa seyogyanya dia ucapkan ketika dia dalam perjalanan dan akan tiba di kotanya, apa yang dia ucapkan. Ketika dia telah melihat ya, atau memasuki kotanya, meskipun belum sampai di rumahnya, ketika masuk ke pintu kota misalnya, apa yang seyogyanya dia mengucapkan. Disebutkan di sini hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, aqbalna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhahril madinati qala ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al madinata. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aqbalna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali atau datang sudah menghadap ke kota Madinah. Hatta idza kunna bi dhahril Madinah, dan ketika kita sudah berada di puncak ya, di puncak Gunung Madinah, mereka mengikuti jalan yang mana jalan itu menaiki sebuah gunung. Disebutkan dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat ini yang panjang, yaitu Sa'ida Ats-Tsanaya. Ya. Sa'ida Ats-Tsanaya, ketika beliau naik ke bukit-bukit yang ada di kota Madinah, ya, itu beliau mengucapkan, ayibuna, yani kami semua telah kembali, yani dari bepergian. Taibuna, yani kami semua, yani yang kembali ini, karena beliau bersama para sahabat yang lainnya. Taibuna, ini kami kembali juga dalam keadaan kami ini bertobat kepada Allah Ta'ala. Abiduna, dan kami senantiasa beribadah menyembah Allah. Li Rabbina hamidun, dan hanya untuk Rabb kami memuji. Ya, kami memuji. Falam yazal yaqulu dzalika hatta qadimna al-Madinah. Beliau terus mengucapkan kalimat ini sampai kami tiba di kota Madinah. Jadi kalau kita bepergian, ya dianjurkan ketika kembali dari bepergian, ketika masuk pintu kota, ya itu kita mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat ini adalah tambahan dari doa safar ketika seorang akan bepergian. Yani ketika akan kembali ke negerinya. Dan sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya. Doa safar itu dibaca pada waktu akan berangkat. Kemudian kalau akan kembali dari bepergian, juga doa safar itu dibaca dengan penambahan kalimat ini. Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Tambahannya adalah itu. Nah, kemudian ada tuntunan lain yang juga mungkin tidak banyak orang mengetahui atau mengamalkannya, kecuali orang-orang yang tahu. Yani ketika seorang bepergian,
ya, dan sudah mendekati, ya, dan ketika dia kembali dari bepergian, kendaraannya atau sudah mendekati kota tempat dia bermukim, ya, itu hendaknya dia terus membaca kalimat ini. Ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Ayibuna taibun, abiduna lirabbina hamidun. Ini yang dianjurkan kita untuk membacanya, mengucapkannya ketika sudah melihat mendekat dari kota tempat kita tinggal. Nah, kalau kita praktekkan misalnya di zaman kita ini, misalnya seorang naik pesawat, ya, kalau kita perkirakan, ini tatkala sudah mendekati mendarat, ya, dan sudah kelihatan kota yang akan kita kembali kepada kota itu dari safar, ya juga bisa seorang mempraktekkan bacaan ini. Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Atau ketika dia naik kereta api, atau naik mobil, ketika sudah mulai mendekati kotanya, dia membaca dan mengulang-ulang membaca aibuna taibun abiduna lirabbina hamidun. Nah, apa hikmah dari bacaan ini? Ya, bahwa ini merupakan sebuah, yakni bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan keselamatan kepadanya. Makanya pada akhir kalimat ini, li rabbina hamidun. Hanya kepada Rabb kami memuji. Kami menyanjung. Ya. Ini dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memberikan keselamatan kepada orang yang bepergian sampai kembali ke negerinya. Sampai kembali ke keluarganya. Nah, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini mengandung, ya, atau bermakna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika disebutkan ini salah satu kalimat, yaitu taibun, kami bertaubat. Dan sudah saya jelaskan pada penjelasan yang beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kemungkinan seorang untuk berbuat dosa, atau mungkin maksiat, atau mungkin kesalahan, kekeliruan, ya, itu mungkin terjadi tatkala dia safar. Karena mungkin sendirian, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada keluarganya yang bersamanya, sehingga kemungkinan untuk berbuat yang tidak seyogianya itu mungkin saja terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika kembali seorang bertobat pada Allah Ta'ala. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari amalnya, dari kebaikan yang dia lakukan, maka semoga Allah mengampuninya. Atau mungkin ada perbuatan dosa yang dia lakukan, semoga Allah mengampuninya. Ya, yang mana bertobat itu ditindaklanjuti dengan abidun, disebutkan dalam ayat, dalam doa ini. Yaitu ditindaklanjuti dan apa? Memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama menyebutkan di antara tanda bahwa taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia meningkatkan amal-amal ibadah setelah dia bertobat. Karena Allah gandengkan antara taibuna abidun. Dan ini ada di beberapa ayat Al-Quranul Karim. Ya. Allah menyebutkan urutannya itu setelah taibun abidun. Maka para ulama menyebutkan bahwa orang yang betul-betul bertobat, ya, dia memperbaiki perbuatan dosanya dengan perbuatan-perbuatan ibadah pada Allah Ta'ala. Dan amal-amal kebaikan. Dan itu salah satu ciri, salah satu tanda bahwa taubatnya orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia memperbanyak ibadah, ya, setelah dia bertobat. Satu contoh. Misalnya ada orang yang dia selama sekian tahun meninggalkan
sholat wajib 5 waktu. Kemudian dia bertobat. Bertobat dari meninggalkan sholat. Yaitu dengan mengerjakan sholat. Ya. Tobatnya orang yang meninggalkan sholat adalah dengan mengerjakan sholat. Dan tidak perlu diqadha. Sholat yang ditinggalkan itu tidak perlu diqadha. Karena apa? Tentu akan menyulitkan. Coba dibayangkan seorang meninggalkan sholat selama misalnya 2 tahun. 1 tahun itu 365 hari. 2 tahun 700 sekian. 700 sekian. Kemudian setiap hari itu 5 sholat. 700 sekian dikali 5. Apa mungkin seorang disuruh mengqadha sholatnya sekian banyak dia tinggalkan? Maka dari itu taubatnya seorang yang meninggalkan sholat, yaitu dia menyesali perbuatannya. Bahwa dia telah meninggalkan sholat. Kemudian dia harus menghentikan dosa itu. Yaitu dosa meninggalkan sholat. Dengan mengerjakan sholat. Kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib. Sholat malam hari, tahajud, sholat duha misalnya. Memperbanyak sholat-sholat sunnah yang dengan diharapkan dengan sholat-sholat sunnah itu nanti akan memenuhi atau menutupi sholat-sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Jadi orang yang bertobat dari satu dosa, ya, itu hendaknya dia memperbanyak amal-amal kebaikan ketika dia telah bertobat dari dosa tersebut. Bab yang berikutnya. Bab istihbab ibtida' al-qadim bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'atain. Bab tentang dianjurkannya seorang yang kembali dari bepergian, ya, seorang yang kembali dari bepergian, dia dianjurkan untuk pertama kali dia mendatangi masjid yang dekat dengan rumahnya. Kemudian sholat 2 rakaat, baru dia kembali ke keluarganya. Ya, ini semua diantara sunnah-sunnah dalam bepergian. Sebagaimana Nabi SAW ketika pergi ibadah haji atau ibadah umroh atau dari perjalanan, beliau selalu demikian. Sebelum menemui istri-istri beliau, beliau ke masjid dulu. Sholat 2 rakaat, baru kemudian kembali ke rumah beliau. Ya, ini bab tentang hal tersebut. Ya, jadi dianjurkan, istihbab itu anjuran. Ya, dan sunnah-sunnah seperti ini memang perlu dihidupkan. Karena mungkin hanya sedikit orang yang mengamalkannya di zaman kita ini. Kebanyakan orang setelah bepergian itu langsung ke rumahnya. Ya, langsung ke rumahnya menemui istri, anak-anaknya. Jarang orang yang pulang dari bepergian, pertama kali dia datangi masjid. Masjid yang ada di dekat rumahnya. Baru kemudian kembali ke keluarganya. Ya, ini mungkin diantara anjuran atau sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Atau oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, ya ini sangat perlu kita menghidupkan kembali. Ya. Memang tidak mudah. Kadang-kadang orang belum wudu dari bepergian, harus buka sepatunya, kaos kakinya, harus berwudu lagi. Ya, padahal itu semua ya mempunyai fadilah yang besar. Ya. Jadi ini bab ini diantara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, yaitu kembali dari safar, mendatangi masjid yang terdekat rumah kita, sholat 2 rakaat di masjid itu, baru kemudian kembali ke rumah. Dan ini sudah dijelaskan sebetulnya, tapi pada permulaan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau beliau kembali dari safar, ya, kembali dari bepergian, bada abil masjidi, beliau awali dengan mendatangi masjid. Faraka'a fihi rak'atain, lalu beliau sholat 2 rakaat. Ya. Sholat 2 rakaat, baru kemudian beliau kembali ke rumahnya. Jadi hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Jadi pelajaran yang diambil dari hadis ini ya sudah jelas. Kita dianjurkan kembali dari safar. Safar itu ya perjalanan yang kita dibolehkan untuk menjamak sholat atau mengqashar sholat. Itu namanya safar. Adapun seorang pergi ke tempat yang dekat, ya, dari Surabaya ke Gresik, misalnya di kota Gresik kemudian kembali, ya itu bukan safar namanya. Seorang dari Surabaya ke Sidoarjo, ya bukan safar namanya. Ya, karena itu dalam uruf, ya, kita itu bukan safar. Tetapi kalau seorang misalnya kembali dari bepergian dari Jakarta atau dari mana saja, tempat-tempat yang jauh, ya dia kembali ke kampung halamannya, hendaknya diawali dengan mendatangi masjid. Ya. Ini artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita supaya orang yang bepergian itu juga selalu mempersiapkan ketika dia kembali atau ketika dia pergi, apalagi kembali dari safar, dia tetap menjaga pakaiannya, badannya dari najis, dari kotoran, ya, supaya dia dalam keadaan tetap bersih. Itu hikmahnya. Jadi ini anjuran yang berada di balik dari hadis ini. Supaya seorang tetap menjaga kebersihannya. Ya. Karena banyak di antara orang-orang yang bepergian, ya, kadang-kadang ketika disuruh sholat itu mereka tidak mengatakan, waduh pakaian aku ini kotor, celana saya ini kotor, celana saya ini najis. Loh kenapa pakai celana najis? Kan begitu. Sudah tahu akan safar, akan bepergian, ya, akan sholat dalam perjalanan, demikian pula sekembali dari perjalanan. Nah, mengapa memakai pakaian yang ada najisnya, ada kotornya? Ya. Dan di sini harus dibedakan antara kotor dengan najis. Ya. Debu itu tidak najis. Ya. Kadang-kadang terkena debu. Ada orang yang memang menggampangkan sholat. Itu alasannya kalau disuruh sholat, aduh pakaian aku kotor. Ya. Aku ini belum mandi. Padahal mandi itu tidak wajib. Dalam arti, kalau seorang berpakaian yang bersih, kalaupun ada debu-debu yang mungkin dalam perjalanannya, ya ada debu atau ada kotor, itu bukan berarti najis. Bukan berarti najis. Maka tetap mengerjakan sholat. Daripada meninggalkan. Hukum meninggalkan sholat haram. Tidak boleh seorang meninggalkan sholat. Makanya dalam bepergian tetap hukum sholat adalah tetap wajib. Hanya saja diberikan keringanan. Sholat bisa dijamak, juga bisa dikosor. Atau dipendekkan yang 4 menjadi 2. Makanya kepada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan gampang-gampangkan masalah sholat. Kita jumpai tidak sedikit dari kaum muslimin ketika safar itu meninggalkan sholat. Ya. Atau menggampangkan masalah sholat. Dan alasan macam-macam. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Karena hukum sholat ini adalah sesuatu yang pertama kali amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Kalau sholat kita ini baik, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka amal-amal ibadah yang lainnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sholat kita jelek, sholat kita ini buruk,
banyak meninggalkan sholat dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka amal-amal soleh yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bab yang berikutnya, babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab tentang larangan wanita bepergian sendirian. Safar sendirian. Dan yang dimaksud dengan safar ya bepergian yang kita dibolehkan atau diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, keringanan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW untuk menjamak sholat atau mengqosor sholat. Itu namanya safar. Ada perbedaan-perbedaan ulama tentang jarak safar. Ya. Itu banyak pendapat-pendapat ulama dalam hal tersebut. Nah sekarang bab tentang tahrim safaril mar'ah wahdaha. Bab larangan seorang wanita bepergian tanpa ada mahramnya. Bepergian sendirian. Ya. Makanya kalau ada seorang wanita yang dia mungkin bepergian sendirian tanpa mahramnya, hendaknya dia itu bertobat pada Allah Ta'ala. Jangan mencari-cari alasan. Ya. Lah sekarang kan aman. Sekarang kan dari Surabaya Jakarta kan dekat. Ya, 1 jam naik pesawat, 1 jam setengah nyampe. Ya. Jangan menggampangkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seorang berbuat kesalahan, kemudian dia bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah mengampuninya. Tapi kemudian mencari-cari alasan, ya, mencari-cari alasan untuk menghalalkan perbuatannya, lah ini yang tidak dibenarkan. Ya. Lebih baik seorang mengaku dosanya. Ya Allah, aku minta ampun pada Engkau, ya Allah. Aku telah bepergian sendirian tanpa mahram. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Nah ini pengakuan terhadap dosa. Insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena memang ada kecenderungan, apalagi di zaman kita ini, untuk menggampangkan seorang wanita bepergian sendirian. Atau bahkan seorang anak gadis misalnya. Dibiarkan oleh orang tuanya pergi sendirian dalam safarnya. Ya. Nah ini hal-hal yang jelas bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan kita gampangkan. Kalaupun seorang misalnya dalam keadaan kondisi yang darurat. Ya, dia pergi safar di satu tempat. Dan memang tidak ada mahram yang menemaninya. Ini karena suatu hal. Maka hendaknya dia itu bertobat pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan menggampangkan. Jangan meringankan. Jangan mencari-cari alasan. Untuk kemudian menghalalkan perbuatannya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah ini, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mana wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak halal baginya tusafiru, untuk bepergian, masirata yaumin wa lailatin, untuk bepergian dalam jarak safar sehari semalam, illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Ya, kecuali dengan mahramnya. Jadi hadis ini jelas dan tegas tentang tidak halal
tidak halal itu artinya haram. Ya, tidak boleh seorang bepergian, seorang wanita pergi tanpa mahramnya. Apa yang dimaksud dengan mahram? Ini ada perbedaan mahram dan muhrim. Muhrim itu orang yang memakai ihram. Yang dalam keadaan ihram itu muhrim namanya. Kalau mahram, yaitu orang yang tidak halal menikahi wanita tersebut. Ya. Jadi wanita A misalnya. Siapa mahram wanita A ini? Yang mana mahram ini boleh bepergian dengan wanita ini? Yaitu semua ya yang tidak halal bagi wanita ini untuk menikahinya. Ya. Contoh, ayah seorang wanita dan ayahnya itu mahram. Karena tidak boleh nikah anak dengan ayahnya. Ya. Kemudian saudara laki-laki. Wanita yang punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini mahram bagi wanita ini. Karena dilarang menikah. Tidak halal menikah. Satu saudara. Anak. Seorang ibu dan anaknya laki-laki. Anak laki-laki ini mahram bagi ibunya. Mahram bagi ibunya. Ya. Kemudian paman. Paman dari ayah. Ya. Saudara laki-laki ayah. Ya. Bagi wanita ini, saudara laki-laki ayahnya itu mahramnya. Ya. Saudara laki-laki ayahnya, pak deknya, pamannya, itu mahram bagi wanita ini. Saudara laki-laki ibu, juga demikian. Namanya khol dalam bahasa Arab. Kalau saudara laki-laki ayah namanya am. Al-am. Saudara laki-laki ibu namanya kholun. Ya. Demikian pula saudara laki-laki paman dari ibu. Artinya saudara laki-laki ibunya. Juga mahram bagi wanita ini. Dia boleh bepergian. Demikian pula susuan. Ya. Wanita ini mempunyai saudara susu. Mereka menyusui satu ibu. Ya. Maka mereka bersaudara susu. Ini mahramnya. Mereka boleh bepergian. Karena saudara susu. Ya, jadi bab tentang mahram memang bab tersendiri. Nah, supaya seorang mengenal mahramnya. Ya, yaitu orang yang tidak boleh nikahi. Jadi yang bisa menjadi mahram itu pertama dan pernikahan. Dan pernikahan. Suami dan istri jelas itu boleh bepergian. Ya. Karena pernikahan mereka. Makanya kalau istri berangkat, pergi ditemani oleh suami. Karena halal baginya. Suami istri halal. Dan pernikahan yang sah. Kemudian mahram yang terjadi dengan nasab, keturunan. Yaitu tadi yang saya jelaskan. Dari sisi kekeluargaan. Pamannya, ya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Ini semua merupakan mahram. Karena garis keturunan. Ada hubungan darah. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi mahram itu dengan persusuan. Makanya para ulama mengatakan ada 3 hal. Ya. Dalam hal berkaitan dengan mahram ini. Karena pernikahan, seorang wanita dengan seorang laki-laki, ini jelas menikah, maka mereka boleh. Ya. Sudah halal bagi mereka. Ya. Sehingga kalau bepergian, istri ditemani oleh suami misalnya. Ini karena pernikahan. Kemudian ada mahram yang terjadi karena nasab, keturunan. Itu tadi, pamannya, bibinya, kholnya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Ya. Dan yang ketiga adalah karena persusuan. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan mahram. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ada sejumlah riwayat sebetulnya. Dalam hadis ini disebutkan wanita tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bepergian, ya, dalam jarak waktu sehari dan semalam. Ya.
Ada dalam beberapa riwayat yang lainnya, dalam perjalanan lebih dari 3 hari. Ada riwayat yang lain dalam perjalanan lebih dari 2 hari. Ada juga riwayat menyebutkan dalam perjalanan sehari. Dan riwayat ini menyebutkan perjalanan sehari dan semalam. Ya. Jadi ada sejumlah riwayat dari Nabi SAW tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram. Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita ya tentang masalah perjalanan seorang wanita yang memang dilarang tanpa ditemani oleh mahramnya. Makanya saya katakan tadi, ya, karena tidak sedikit wanita-wanita yang menggampangkan masalah ini, ya, dan berbagai macam alasan, mereka mencari alasan-alasan itu untuk membenarkan perbuatan mereka. Saya katakan stop. Kalaupun seorang dia melakukan hal ini, ya, dan ini tentu berdosa, ya. Kalaupun dia lakukan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan misalnya, dan itu bisa saja terjadi, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia mengakui kesalahannya. Ya. Karena al-i'tirafu bid-dambi min asbab maghfiratid dzamb. Jadi seorang mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, ini salah satu sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa ketika berbuat dosa, mereka mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, yaitu dengan berbuat dosa, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau memukul salah seorang dari kelompok dari golongannya Firaun, memukul sampai jatuh dan mati orang itu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Maka mengakui perbuatan dosa itu salah satu sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya, seorang berbuat dosa, dia tidak mengakui dosanya. Mencari-cari alasan untuk membenarkan dosanya. Ini menambah dosa bagi orang itu. Maka hati-hati. Setiap orang yang berbuat dosa, namanya manusia. Ya, namanya manusia, setiap Bani Adam, ya pasti berbuat dosa. Bagaimanapun dia menjaga dirinya, ya, tetapi suatu saat mungkin dia terjerumus dalam dosa. Dan yang terbaik adalah kita mengakui dosa kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan ini, para wanita-wanita yang masih bepergian sendirian berusaha untuk mencari untuk bepergian dengan mahramnya. Safar dan mahramnya. Kalaupun karena terpaksa misalnya dia harus bepergian sendirian, maka hendaknya dia bertobat, mengakui kesalahannya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari-cari alasan untuk kemudian membenarkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, untuk dihalalkan perbuatan tersebut. Ini adalah tentu hal yang tidak dibenarkan. Kemudian juga masalah yang dibahas dalam hal ini, masalah berkaitan dengan seorang wanita yang bepergian atau yang bersafar untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan dia memang tidak punya mahram. Karena mungkin dia sendirian. Ya. Maka sebagian ulama, ya, bahkan lebih banyak para ulama yang mengatakan, maka bagi wanita itu tidak ada kewajiban untuk ibadah haji. Karena apa? Karena memang tidak ada mahramnya. Termasuk adamul istita'ah.
Meskipun dia cukup. Tapi ada sebagian kecil ulama yang cenderung membolehkan. Dengan catatan, wanita tersebut bepergian dengan wanita-wanita yang thiqat. Wanita-wanita yang bisa dipercaya. Wanita-wanita yang baik, yang amanah, yang baik. Jadi ada sebagian ulama yang cenderung membolehkan. Kalau ibadah haji yang sifatnya wajib. Karena ibadah haji itu yang wajib hanya 1 kali. Yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu sudah tidak wajib lagi. Sudah bukan kewajiban. Itu hanya sunnah saja. Jadi haji yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah adalah haji yang pertama. 1 kali. Ya. Itu yang wajib bagi seorang muslim, muslimah yang mampu dan memenuhi syarat. Adapun dia ingin haji untuk kedua kalinya, karena memang ada hartanya dan memenuhi syarat, maka hukumnya tidak lagi wajib. Tetapi sunnah, karena dia sudah mengerjakan yang wajib. Ini poin yang harus kita pahami. Maka sebagian ulama yang cenderung membolehkan seorang wanita pergi ibadah haji yang dibolehkan tanpa mahram, tapi hendaknya dan wanita-wanita yang bisa dipercaya, ini pada haji yang pertama saja. Hajjatul Islam, yang merupakan rukun Islam itu. Adapun kedua, ketiga, itu tidak, mereka tidak membenarkannya. Yani tetap tidak membolehkannya. Dan ini dibahas oleh para ulama ya tentang masalah ini dan tidak bisa dipungkiri, dipungkiri. Kemudian mengambil mahram-mahroman, ya, mahram jadi-jadian. Karena kadang-kadang juga begitu. Ada wanita tidak punya mahram, kemudian dibikin surat palsu, ya, mahram palsu. Bilang aja ini mahramnya. Ya, ini juga termasuk hilah. Ini adalah hilah, ya, siasat, mensiasati Allah Ta'ala yang tidak dibenarkan. Maka hendaknya waspada, hati-hati. Hendaknya kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang wanita misalnya kalau dia memang tidak punya mahram, dia ditanya oleh Allah Ta'ala, ya fulanah, kenapa kamu dah ibadah haji waktu itu? Dia bisa menjawab, ya Allah, aku tidak punya mahram. Engkau melarang dengan perantaraan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, melarang aku untuk bepergian. Jadi dia punya alasan. Ya, dia mempunyai alasan. Tapi ada pun seorang bepergian, ya, mencari mahram yang jadi-jadian, ya, artinya mahram dadakan. Tak taunya terus ada mahramnya. Yang dibuat surat-surat palsu. Ini tidak dibenarkan. Ya. Seorang beramal dengan jujur karena Allah Ta'ala. Dan sidq. Ya, itu jauh lebih baik. Daripada dengan berbagai macam cara yang tidak dibenarkan. Wallahu Ta'ala a'lam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan baik, kita tambah 1 hadis lagi. Ini sebagai penutup dari bab ini. Ya, insyaallah untuk yang akan datang kita masuk kitab Al-Fadail tentang fadilah-fadilah al-a'mal, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ada beberapa amalan yang ada fadilah-fadilahnya itu insyaallah minggu depan. Ini 1 hadis lagi terakhir yang kemudian nanti kita insyaallah tutup. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abdullah bin Abbas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita, ya, kecuali ada bersama wanita itu mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Dan tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali dengan
mahramnya. Faqala lahu rajulun, maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi melaksanakan ibadah haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sementara aku ini diharuskan untuk pergi berperang. Ya. Aku diwajibkan untuk mengikuti peperangan. Sementara istriku berangkat ibadah haji. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq fahujja ma'a imra'atik." Ayo berangkat kamu sekarang. Ya. Hajilah bersama istrimu. Jadi orang ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti. Ya. Yani untuk mengejar, yani perjalanan istri yang sudah bepergian, untuk dia mengikuti mereka dan menemani istrinya. Ya. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya seorang laki-laki dan wanita berduaan selama mereka itu bukan mahramnya. Kalaupun mereka ingin berduaan, harus ada mahram wanita itu. Entah saudara laki-lakinya, atau ayahnya, atau pamannya yang menemani wanita itu. Adapun dua-duaan, dan ini musibah kita di zaman seperti ini, di zaman jauhnya kaum muslimin dari ilmu dan agama, di zaman ketika menggampangkan masalah-masalah syariat Allah, kita banyak jumpai laki-laki dan wanita, mereka bersamaan, mereka berpacaran, bonceng-boncengan, ya, ke taman-taman, naudzubillah min dzalik. Ini musibah. Ya, ini musibah. Ya, maka dari itu hendaknya jadi kita bertakwa pada Allah Ta'ala, mengajarkan kepada umat ini, ya, dan kita menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak wanita kita, saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita dari ya perbuatan seperti ini. Ini sudah dianggap biasa. Ya, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Ya, terkadang sudah dianggap sesuatu yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Banyak terjadi perzinaan, terjadi kehamilan di luar nikah. Salah satu sebab adalah karena ya berduaan ini. Karena berduaan. Orang tua cenderung membiarkan. Kadang-kadang biar kenalan. Jadi kalau sebelum nikah tuh kenalan dulu baru kemudian nikah. Subhanallah, akhirnya kebablasan perkenalannya. Sampai terjadi apa yang terjadi. Yang pada akhirnya orang tuanya bingung. Anakku hamil. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka ini harus kita kembali kepada pola hidup Islam yang menghormati wanita, yang mendudukkan wanita pada tempatnya, memberikan kemuliaan pada mereka. Ya, bukan barang dagangan wanita ini. Ya, wanita bukan barang dagangan. Mereka wanita adalah dihormati oleh Islam, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Islam. Maka jangan kita rusak kedudukan wanita yang dimuliakan oleh Islam ini. Jangan sampai kita merusaknya hanya karena ingin berpola hidup modern, ya, berpola hidup ini di zaman ini. Kadang-kadang dikatakan orang-orang yang seperti itu kuno, itu dulu, ya. Modern itu ya itu tadi, berduaan, boncengan, ya, dan yang lainnya. Wallahi Islam mengajarkan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Allah mensyariatkan sesuatu yang terbaik bagi hamba-hambanya, laki-laki dan wanita. Maka orang istiqamah di atas jalan Allah, di atas syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW, itulah yang akan selamat. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan tinggi dalam masalah ini. Apalagi zaman kita, zaman semua pakai dan handphone. Mereka berjanji siapa yang tahu. Ya. Anak laki-laki berjanji anak wanita, nanti ketemu di mall ini, ketemu di taman ini, ketemu di taman itu. Ya, itu tidak ada yang tahu. Maka tanamkan rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tua tidak melihat, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala maha mengetahui. Para malaikat mencatat. Ini harus sering kita ingatkan kepada mereka untuk bertakwa pada Allah Ta'ala.
untuk takut pada Allah Ta'ala. Jangan sampai merusak yakni agamanya, merusak nama keluarganya ya karena perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi ini poin yang pertama, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak dibenarkan ya seorang laki-laki, jangan sekali-kali seorang laki-laki dan seorang wanita berduaan kecuali ada mahramnya wanita tersebut. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan juga tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali dengan bersama mahramnya, dan sudah dijelaskan tadi. Kemudian seorang laki-laki yang bertanya, yang mana dia ini sudah diwajibkan jihad fisabilillah, harus mengikuti perang. Tapi dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istri saya sudah berangkat pergi ibadah haji, sementara saya diwajibkan ikut perang. Maka langsung Nabi SAW mengambil putusan, intalik fahujja ma imra'atika. Ayo berangkat sekarang juga haji bersama istrimu. Maka jangan gampangkan masalah ini. Dan masalah ini sudah saya jelaskan tadi ya, tentang masalah yang mayoritas ulama cenderung mengatakan bahwa kewajiban haji bagi seorang wanita kalau dia itu ada mahramnya. Kalau tidak ada mahramnya ya tidak wajib baginya. Ada sebagian kecil ulama yang cenderung membolehkan seorang wanita pergi haji tanpa mahram dengan catatan hajinya hajjatul Islam, harus haji yang rukun Islam baginya, bukan yang kedua, ketiga, keempat. Yang kedua yaitu hendaknya dia bepergian dengan wanita-wanita yang bisa dipercaya, ya, wanita-wanita yang baik, yang solehat. Dan pendapat ini pun salah satu pendapat, banyak ulama tidak merojihkan pendapat ini. Mereka lebih menguatkan pendapat yang pertama. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang memasuki bab yang ke-8, Kitab Al-Fadail. Kitab yang ke-8, Kitabul Fadail, yaitu fadilah-fadilah dalam banyak amal-amal perbuatan, amal-amal ibadah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.